Oke, anak-anak semua, di sini akan Pak Saiful tambahkan mengenai contoh soal tentang rangkaian hambatan. Di video yang ada di LMS sudah Bapak berikan teori hukum Ohm dan rangkaian hambatannya ya. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan ada rangkaian campuran. Nah, di sini akan Bapak tambahkan contoh soal mengenai soal Sibakui maupun di soal di SBMPTN yang sudah digunakan. Harapannya biar kalian mempunyai tambahan ilmu mengenai soal-soal yang ada di SIMEK maupun di SBM seperti itu. Kalau kita lihat di soal ini ditanyakan adalah besar hambatan R dan arus I ya. Kalau kita lihat di sini berarti ini kan adalah ampere meter di pertemuan sebelumnya untuk mengukur kuat arus. Berarti yang dimaksud adalah I yang pertama, gitu kan? Kemudian dan hambatan R. Yang ditanya ada dua. Hati-hati. Nah, kalau kita ingat kembali di video sebelumnya bahwasanya untuk rangkaian seri itu yang sama adalah I-nya. I itu apa? Kuat arus. Sehingga di sini yang dibagi apanya? Yang dibagi adalah tegangannya. Maka ada di situ P1 tambah P2 tambah Pn gitu ya, mengingat lagi materinya. Kemudian di rangkaian paralel yang sama adalah V-nya. V sama. Sehingga di sini yang dibagi adalah apanya? I-nya. Maka I total adalah I1 tambah I2. Maka ada yang mengatakan, anak-anak semua, rangkaian paralel itu nama lainnya adalah rangkaian pembagi arus. Pembagi arus. Arus yang dibagi-bagi. Kalau rangkaian seri yang dibagi tegangannya. Pembagi membahas lagi materinya ya. Nah, ini kalau berarti ini tadi tambahkan TDD IN gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kembali ke permasalahan kita. Di sini kalau kita lihat kan rangkaian paralel ya. Nama lainnya rangkaian paralel itu rangkaian percabangan ya, cabang. Kalau Bapak sering mengatakan rangkaian paralel itu rangkaian egois karena dia berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini maksudnya. Nah, satu jalur pakai sendiri. Kan? Kalau rangkaian seri kan begini. Nah, ini jamaah seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di gambar ini bisa kita anggap aja ini wilayah 1, ini wilayah 2, ini wilayah 3. Sehingga V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, V1 nya berapa sih? 12. Kemudian wilayah 2 ada A1 dan 3 ohm. Berarti ini kan A1 dari I1. Berarti ini I1 kali 3 ohm. Ini tinggal berapa nih? Ini I-nya tinggal berapa nih? Kayak dengan R-nya. Nah, yang ditanyakan ini sama ini kan? Udah ketemu nih. Kalau ini 12 berarti ini sudah ada 3, berarti ini berapa? 4. Berarti kalau kita lihat di I1 kan sudah dapat 4 ampere. Sedangkan ini rangkaian paralel, berarti jatahnya R di R berapa? Iya, pinter 1. Iya, ingat rangkaian paralel kan pembagi arus sudah ada 4, yang ini bagi 5, sisa 1, berarti ini 1. Nah, biar 12 R-nya berapa? 12. Maka jawaban yang ini adalah yang terbaca pada ampere meter adalah 4 ampere, sedangkan hambatan di sini adalah 12 ohm. Oke, anak-anak Bapak tambahkan lagi tipe lain dari soal rangkaian hambatan gitu ya. Di sini Bapak ambil dari soal SBMPTN tahun 2013. Jika pertanyaan arus total yang melalui hambatan, kita paham nih ini rangkaian apa? Iya, pinter, rangkaian campuran karena ada seri ada paralel. Endingnya rangkaian apa? Kita lihat. Kalau ini kita anggap saja V-nya adalah 20 volt, belum ada tadikannya. Pertanyaannya adalah bagaimana nilai arus totalnya? Berarti pertama ini kita gabung dulu nih R3 dan R4. Nah, ini ada gampangnya. Jika nanti R-nya identik, R-nya identik itu gimana? Nilainya sama. Kalau kita lihat tuh R3 dan R4 sama kan nilainya. Maka kalau dia R-nya identik, kalau dia rangkaian seri tinggal gini aja, nah R kali N. Kalau dia paralel tinggal buat aja R per N. Ini cara mudahnya. Kalau identik ya, kalau nggak identik lihat di catatan
ataupun di video sebelumnya, yaitu disamakan penyebut untuk rangkaian paralel dan dijumlahkan untuk rangkaian seri kalau tidak identik. Nah, kebetulan ini 3 dan 4 identik. Berarti 3 dan 4 itu bisa kita hitung langsung saja. Nah, maka R3 dan 4 itu rangkaiannya paralel karena identik sama-sama 8, ya tinggal R per N. R-nya ada 8 ohm, ada 2 buah, berarti nilainya adalah 4 ohm. Nah, biar kalian nggak bingung, kita gambar lagi nih perubahan-perubahannya. Nah, nih Pak Saiful gambar lagi di sini. Nah, begini nih, set. Kita ganti warna. Ini tadi yang R2 ya. R2 berapa nih? 6. Ini yang R gabungan 3 dan 4. Udah di atas 4. Ini R1-nya. Terus diapakan lagi, Pak? Ya tinggal kita gabungin lagi. Ini kita lakukan seri. Sehingga nilainya adalah 10 R seri yang ini kan dapat 10 tinggal dijumlahkan kan. Sehingga gambarnya jadi gimana? Gambarnya jadi begini. Yang 10 juga. Ini tadi berapa V-nya? V-nya 20 watt. Sehingga I totalnya kan berarti V dibagi dengan R total, ini V total R totalnya membentuk rangkaian paralel. Karena 10 dan 10 rangkaiannya identik, berarti rangkaian paralelnya ketemu deh. R bagi N, R-nya 10, N-nya 2, berarti 5. V-nya ini berapa? Ya 20 bagi 5. Misalkan ada lagi nih variasi soalnya, ditanya I di R1. I di R1 berarti kan rumusnya V di R1 dibagi dengan R1. R1 udah jelas di situ. R1 digambar dan ada di soal adalah 10. Nah, bagaimana V di R1? Kita lihat. Ini kan rangkaiannya endingnya paralel, sedangkan R1 kan ini. Nah, berarti kalau di sini 20, ingat rangkaian paralel V-nya sama, berarti V di sini juga 20. Maka ketemu dari sini V-nya 20 bagi 10 2 ampere, seperti itu. Terus bagaimana V di R2? R2 tadi yang mana? R2 kan yang ini. Nah, silakan kalian pelajari lagi. Kalau mau dicari bisa nggak, Pak? Bisa aja, silakan kalian pelajari. Kalau nanti ada kebingungan bisa ditanyakan. Seperti itu ya. Maka konsepnya adalah yang harus diingat, rangkaian seri apa yang sama, rangkaian paralel apa yang sama. Sukses buat kita semua. Selamat mempelajari. Jangan